Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Ramawati, NIM 2013451083 dari kelas reguler 2, Prodi D3 Sanitasi. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah pengolahan limbah agroindustri dengan judul Perencanaan Instalasi Pengolahan Limbah Cair Industri Gula. Dengan beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama, debit perencanaan, kemudian yang kedua landasan teori, yang ketiga karakteristik limbah, kemudian yang keempat diagram alir, yang kelima perhitungan, yang keenam gambar block, kemudian yang terakhir gambar AutoCAD. Baik, yang pertama ada debit perencanaan dengan debit 1250 meter kubik per hari. Dengan landasan teori, Jurnal Perancangan Instalasi Pengolahan Limbah Cair Industri Gula. Berikut merupakan tahap-tahap pengolahan limbah cair industri gula untuk mencapai penurunan kadar BOD, yaitu yang pertama, bak ekualisasi. Bak ekualisasi atau bak pengendap awal adalah bak penampungan yang berfungsi untuk meminimumkan dan mengendalikan fluktuasi aliran limbah cair baik kuantitas maupun kualitas, yang berbeda dan menghomogenkan konsentrasi limbah cair. Bak ekualisasi berfungsi untuk mengendapkan partikel lumpur, pasir, dan kotoran organik tersuspensi. Selanjutnya, bak sedimentasi. Unit pengolah sedimentasi primer yang diletakkan sebelum reaktor biologis bertujuan untuk mengurangi beban pencemar organik. Zat pencemar yang dapat dikurangi atau disisihkan oleh unit ini dalam bentuk stable solid atau zat padat yang dapat diendapkan, termasuk di dalamnya zat organik. Tergantung dari karakter air buangannya. Unit ini dapat mengurangi kadar zat padat tersuspensi hingga 50-70% dan mengurangi kadar zat organik hingga 40%. Ditinjau dari arah alirannya, ada dua jenis bak sedimentasi, yaitu bak dengan arah aliran horizontal dan bak dengan arah aliran vertikal. Jenis pertama adalah unit yang diterapkan dalam perancangan ini karena lebih efisien. Ditinjau dari bentuknya, ada dua bentuk yang umum, yaitu bentuk segi empat memanjang dan bentuk lingkaran. Apabila suatu cairan mengandung zat padat yang tersuspensi, bukan koloid, ditaruh di dalam kondisi yang relatif tenang, dan zat padat tersebut mempunyai berat jenis yang lebih besar dibandingkan cairan tersebut, maka zat padat itu cenderung untuk mengendap. Yang ketiga, kolam aerasi. Kolam aerasi dikembangkan dari kolam oksida flukulatif yang ditambahkan aerator untuk mencegah bau yang timbul. Sebelum efluen dibuang, padatan sudah harus dihilangkan sebelumnya melalui proses pengendapan. Tahap ini ditandai dengan adanya proses aerasi yang bertujuan untuk mengontakkan semaksimal mungkin pemakaian cairan dengan udara, agar transfer suatu zat atau komponen dari suatu medium ke medium lain berlangsung lebih dari efisien. Yang keempat, pengendapan lumpur. Setelah dari tahap aerasi, biomasa akan membentuk gumpalan-gumpalan yang disebut lumpur aktif. Pada tangki pengendapan lumpur aktif, terdapat penurunan kadar BOD sebesar 20% dengan waktu detensi sebesar 1 jam. Setelah endapan terbentuk, maka untuk memaksimalkan serta mengefisienkan penggunaan biomasa, lumpur aktif yang terbentuk direskulasikan ke dalam inlet tangki aerasi untuk kembali direaksikan dengan limbah cair yang akan diolah. Jumlah lumpur yang direskulasikan ke dalam tangki sebesar 60-100%. Yang terakhir, koagulasi dan flokulasi. Koagulasi melibatkan netralisasi dari muatan partikel dengan penambahan elektrolit. Dalam hal ini, bahan yang ditambahkan biasanya disebut koagulan atau dengan mengubah pH yang dapat menghasilkan agregat atau kumpulan partikel yang dapat terpisahkan. Hal ini terjadi karena elektrolit atau konsentrasi ion yang ditambahkan cukup untuk mengurangi tekanan elektrostatis di antara kedua partikel.
Agregat yang terbentuk akan saling menempel dan menyebabkan terbentuknya partikel yang lebih besar yang dinamakan mikroflok, di mana mikroflok ini tidak dapat terlihat oleh mata telanjang. Pengadukan cepat untuk mendispersikan koagulan dalam larutan dan mendorong terjadinya tumpukan partikel sangat diperlukan untuk memperoleh proses koagulasi yang bagus. Tahap selanjutnya adalah proses flokulasi. Flokulasi merupakan satuan proses penting dalam pengolahan air limbah cair domestik, industri, dan pemanfaatan mineral. Proses flokulasi adalah agregasi atau berkumpulnya partikel-partikel kecil dalam sebuah suspensi menjadi partikel-partikel yang lebih besar yang disebut flok. Flokulasi disebabkan oleh adanya penambahan sejumlah kecil bahan kimia yang disebut dengan flokulan. Selanjutnya ada karakteristik air limbah. Karakteristik air limbah menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi industri gula. Baku mutu air limbah bagi industri gula dengan kapasitas kurang dari 2.500 ton tebu yang diolah per hari sebagai berikut. Selanjutnya ada diagram alir. Dari pipa inlet masuk ke bak ekualisasi, kemudian ke bak sedimentasi yang dialirkan menuju bak netralisasi, dan yang kemudian akan masuk ke kolam aerasi dan ke bak pengendapan lumpur, lalu ke bak flokulasi, kemudian dikeluarkan melalui inlet untuk dibuang ke badan air. Kemudian ada beberapa treatment yang ada di pengolahan limbah industri gula, yaitu primary treatment, ada bak ekualisasi dan bak sedimentasi. Kemudian secondary treatment, terdapat kolam aerasi, bak stabilisasi, bak pengendapan lumpur, dan bak flokulasi. Berikut adalah perhitungan bak ekualisasi dengan kapasitas IPAL 1250 meter kubik per hari. Kemudian bak sedimentasi. Selanjutnya ada kadar BOD 5. Dan yang C bak penampung lumpur 1. Kemudian bak netralisasi atau bak stabilisasi. Yang E kolam aerasi atau aeration legend. Kemudian ada kadar BOD 5 yang diasumsikan turun. Yang F ada bak pengendapan lumpur. Yang G bak flokulasi. Selanjutnya H bak penampung lumpur 2. Selanjutnya ada rekap perhitungan. Yang pertama, bak ekualisasi dengan panjang 4 meter, lebar 3 meter, tinggi 1,3 meter dengan volume 15,6 meter kubik. Bak sedimentasi dengan panjang 5 meter, lebar 3,5 meter, tinggi 1,5 meter dengan volume 26,04 meter kubik. Yang ketiga, bak netralisasi, panjang 10 meter, lebar 10 meter, tinggi 13 meter dengan volume 1.300 meter kubik. Yang keempat, kolam aerasi dengan panjang 15 meter, lebar 12 meter dan tinggi 6 meter dengan volume 1.080 meter kubik. Yang kelima, bak pengendapan lumpur dengan panjang 6 meter, lebar 4 meter dan tinggi 2,2 meter dengan volume 52,08 meter kubik. Yang keenam, bak flokulasi dengan panjang 3 meter, lebar 1,8 meter, tinggi 0,5 meter dengan volume 21,35 meter kubik. Yang ketujuh, bak penampung lumpur 1 dengan panjang 9 meter, lebar 10 meter dan tinggi 10 meter dengan volume 900 meter kubik. Yang terakhir, bak penampung lumpur 2 dengan panjang 20 meter, lebar 15 meter, tinggi 5 meter dengan volume 1.500 meter kubik. Selanjutnya, berikut adalah gambar Block denah IPAL industri gula. Yang kedua, gambar Block potongan AA IPAL industri gula. Yang ketiga,
Gambar blok denah IPAL industri gula berdasarkan ketinggian. Yang terakhir, gambar blok potongan-potongan IPAL industri gula. Selanjutnya gambar AutoCAD denah IPAL industri gula, kemudian potongan AA IPAL industri gula, denah IPAL industri gula berdasarkan ketinggian, dan yang terakhir potongan-potongan IPAL industri gula. Sekian video tugas perencanaan IPAL industri gula. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.